Yang pertama, contoh soal 1. Pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian. Langkah yang pertama tadi menggambarkan rangkaian listriknya. Misalkan soalnya seperti ini, ada 2 baterai dan 3 hambatan. Dan memiliki 2 loop 1 dan loop 2. Langkah kedua adalah tentukan arah dan indeks nama kuat arus untuk tiap cabang. Nah, menentukannya ini bebas, misalkan mau seperti ini pada contoh ini, atau kalian ingin mengubahnya yang I1 ke kiri, I2 ke kanan, I3 ke atas, atau sebagainya, itu bebas. Nah, untuk contoh soal yang ini, itu arahnya dibuat seperti ini. Yang kiri putarannya searah jarum jam, yang kanan berlawanan arah jarum jam. Untuk arah I-nya berarti ini kita kasih nama I1, ini I2, dan yang bawah I3. Nah, untuk rangkaian yang kanan ini yang mengalir di sini itu I2. Ini areanya I2. Sedangkan yang di sini ini areanya I1, daerah sini. Nah, I3 hanya di tengah sini. Berikutnya, tuliskan persamaan arus untuk setiap cabang dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Arus masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, ini kan I1 ke sini, I2 ke sini, I3-nya ke bawah. Berarti I1 tambah I2 sama dengan I3. I1 tambah I2 sama dengan I3. Yang keempat, tentukan arah loop paling mudah mengikuti arah arus yang tadi kita buat. Nah, yang arahnya ini berlawanan, yang ini terbalik. Yang ini searah, yang ini berlawanan. Oke, setelah tahu arahnya, tentukan persamaan hukum 2 Kirchhoff-nya pada masing-masing loop. Yang ini loop 1, yang ini loop 2. Yang loop 1 kita ikuti arah loopnya. Nah, berarti kan gini, pas di sini ketemu positif, berarti positif 6. Kemudian I3 kali R3, yang ini I1 kali R2, I1 kali R1, atau dalam kurung R2 tambah R1 kali I1. Dimasukkan angkanya sehingga diperoleh persamaan ini 6 ditambah 20 I3 min 10 I2 sama dengan 0. Kita bagi 2 menjadi 3 plus 10 I3, yang ini pindah ruas ke kanan menjadi 10, I2 dibagi 2, 5 I2, sehingga persamaan yang pertama I2 sama dengan 3 ditambah 10 I3 dibagi 5. Kemudian yang loop kedua kita lihat, yang loop kedua arahnya begini, berarti dia di sini ketemu kutub positif lagi, maka positif 9 ditambah I3 kali R3. Nah, dimasukkan R3-nya 10, maka 10 I3 sama dengan 9-nya pindah ke kanan, min 9, I3-nya menjadi min 9 per 10 atau min 0,9. Nah, tanda negatifnya ini hanya menyatakan arah arus yang sebenarnya atau yang sesungguhnya itu berlawanan dengan arah arus yang kita buat. Jadi, tidak masalah kalau ini nilainya min, nanti tinggal dibalik saja arahnya. Nah, sekarang kita cari I2 dengan memasukkan nilai I3-nya. I2 tadi ini persamaannya dimasukkan I3-nya min 0,9, maka menjadi min 1,2. Berarti arahnya juga berlawanan dengan yang kita tentukan. Terakhir, besar I1 itu tadi kan I1 tambah I2 I3. Nah, maka I1 ini adalah I3 dikurang I2, atau min 0,9 min 1,2, maka ini menjadi positif 1,2 min 0,9 0,3 ampere. Nah, maka besar dan arah kuat arus listrik pada rangkaian tersebut adalah I1-nya 0,3, I2-nya 1,2, I3-nya 0,9, satuannya ampere semua. Nah, kita lihat di sini arahnya, karena tadi kan I1
I2 dan I3-nya kan negatif. Padahal awalnya tadi ini I2-nya ke kiri dan I3-nya ke bawah. Nah, karena negatif, kita tinggal membaliknya. Nah, ini perbandingannya. Yang awal tadi dia I2-nya ke kiri, I3-nya ke bawah. Karena min, berarti kan arah yang kita buat itu berarti berlawanan dengan arah yang sesungguhnya. Nah, berarti ini tinggal dibalik saja arahnya menjadi ini ke kanan, yang ini ke atas. Ini arah arus I2 dan I3 perlu dibalik karena hasil yang diperoleh dari perhitungan tadi bernilai negatif. Dan ini untuk perbandingannya yang tadi untuk arahnya. Oke, ini untuk contoh soal 1. Semoga bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan.